Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di live Instagram 76 Rider. Dengan tema Instagram kali ini masih di Ride with Us bareng sama Novena dengan tema Ride with Jambol and Rifki Road to Final 76 Indonesia Downhill 2022. Jadi mungkin aku sapa-sapa dulu yang baru datang. Selamat datang, ya kan. Nah, buat kamu mungkin yang penasaran banget untuk siapa yang bakal Anya ajak ngobrol di season kali ini gitu kan, ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Jambol, barengan sama Rifki. Sebelumnya kita ada apa namanya sendiri-sendiri, nah kali ini kita berdua. Oke, ini juga udah ada dari 76 Rider Squad lainnya, ada Tommy Salim, ada Fasya, halo. Surabaya hadir, siap hadir gitu kan. Sapa dulu kak, udah kan udah disapa ya. Dan kalau misal seandainya untuk riders yang lagi menonton, jangan lupa untuk kalau misal ada pertanyaan jangan malu-malu untuk tanyain aja langsung ke riders kita, ke Jambol maupun Rifki. Nanti aku bakal tanyain untuk menjembatani juga gitu kan. Dan aku bakal ingetin karena event ini akan terjadi di tanggal 10 sampai tanggal 11 Desember nantinya gitu kan di Ternadi Bike Park. Nah, buat kamu yang nggak bisa datang, bisa langsung aja berkunjung di website kita di 76rider.com/live seperti itu. Jadi jangan lupa untuk nonton live streamingnya sekali lagi untuk melihat keseruan dari 76 Rider Downhill Squad. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja undang si Mas Jambol dan Rifki untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Oke. Mungkin sambil menunggu disiapin dulu pertanyaannya mungkin kan. Seperti episode-episode sebelumnya kita bakal ngobrol-ngobrol yang pastinya seru banget. Dan ini berbeda, kita bakal berdua. Oke. Si Mas Jambol kita undang dulu. Nama Instagramnya adalah Jambol72. Kita undang 4. Oke. Mungkin sebelum itu kita sapa-sapa dulu. Oke, tadi ada yang bilang Jepara hadir. Halo Jepara. Oke, ini Halo, Mas Jambol malam. udah gabungan. Selamat malam Mas Jambol, kita tunggu Rifki dulu. Mana nih Rifki nih? Semoga aman sinyalnya hari ini buat kita ngobrol-ngobrol ya. Setelah tadi kita udah pemanasan di sore hari, semoga hari ini kita lancar-lancar. Oke. Sebelumnya gimana kabarnya Mas Jambol? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini ada 76 Rider Squad, ada Mas Tommy, tadi sempat ada Fasya juga yang gabungan. Boleh disapa-sapa Halo dulu. Mas Tommy, apa Tuh kabar Mas? dia minta dibungkus mentok katanya. Emang aneh-aneh aja Mas Tommy ya. Sini Mas ikut desanan ke Kudus. Ayo Mas Tommy ikut ke Kudus katanya gitu. Sambil nunggu Mas Rifki, kelihatannya masih ada sedikit trouble. Undang lagi kali ya. Oke, tapi sebelumnya Mas Jambol, kegiatannya hari ini ngapain aja? Oke. Oke, Halo, halo. halo, Halo. Halo Mas Jambol, Mas Rifki, halo. Halo, malam halo. semuanya. Oke. Suara aman ya berarti ya? Aman. 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 Oke, semoga lancar sampai akhir. Sebelumnya apa kabar? Kembali lagi aku nanyain apa kabarnya teman-teman. Mas Jambol, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. baik. Ya, baik. Oke. Kesibukannya hari ini nih ngapain aja? Hari ini mungkin agak padat gitu ya. Dan posisi lagi di mana? Mas Jambol mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, jadi dari tadi pagi kita berangkat ke Kudus bersama-sama 76 Rider DH Squad untuk melakukan walking track. Terus setelah walking track siang kita ada free practice di kelas hobi itu jam 1 sampai jam 3, terus jam 3 sampai jam 4 di kelas main elite. Terus setelah itu kita nyuci sepeda terus istirahat. Oke, mungkin hari ini cukup padat ya untuk apa namanya kegiatannya. Tapi semoga kita lancar-lancar sampai akhir, kita ngobrol-ngobrol sebentar aja. Nah, kalau untuk ngomongin tentang event yang akan terjadi di akhir pekan ini, itu di tepatnya di final 76 Indonesia Downhill 2022. Gimana nih? Apakah teman-teman udah siap? Untuk Mas Jambol dulu udah siap 100% atau gimana? Ada keraguan setelah melihat tracknya mungkin bisa diceritain? Pastinya udah siap
secara fisik sepeda memang sudah kita persiapkan sudah cukup lama. Terus sebelumnya kita sempat mengikuti event di Wonogiri, jadi persiapan untuk latihan skill dan tangan juga udah kita latihan di Wonogirinya. Jadi setelah Wonogiri itu kita cuman lebih jaga kondisi lah untuk itu. Oke. Karena Ih, terlalu mepet kan 1 minggu, jadi kita lebih fokus jaga kondisi. iya, karena ya diketahui juga di awal bulan teman-teman ini baru aja race di Go Nyawiji gitu ya. Dan Ya, Mas Jambol mendapat posisi 2 di Men Elite dan juga Rifki mendapat posisi 3 di Men Youth. Iya. Seperti itu ya. ya Waduh. betul. Boleh diceritain pengalamannya setelah race kemarin? Mungkin Rifki dulu kali ya, pengen denger suaranya. Ya, alhamdulillah kemarin ya di posisi ketiga, tapi masih belum puas karena apa? Belum tujuannya lah, karena tujuannya bisa juara 1 gitu. Itu aja sih. Oke, belum puas ya untuk mendapatkan posisi 3, di posisi 3, tapi pengennya di posisi 1 ya, juara 1. Kalau untuk Rifki, nggak apa-apa. Yang penting udah melakukan yang terbaik. Oke, kalau untuk Mas Jambol sendiri, gimana Ya, jadi pengalamannya? race kemarin sangat seru ya. Pesertanya cukup banyak dan trek di Wonogiri itu menurut saya salah satu trek yang ekstrim untuk di Indonesia. Jadi alhamdulillahnya cuacanya cukup bagus, jadi persaingan di masing-masing kelas cukup ketat. Nah, ya, hasil yang cukup bagus untuk 76 rider downhill squad karena posisi satunya didapatkan teman saya satu tim yaitu Koiful Mukib, dan peringkat keduanya saya dan Rifki di peringkat ketiga menjut, dan itu mungkin podium pertama kalinya buat Rifki ya, pecah telur. Iya. Sebelumnya belum pernah podium di tingkat nasional. Itu benar-benar race yang luar biasa, dan untuk di seri terakhir IDH ini kita juga ingin melakukan yang terbaik sama seperti yang di Gonyawijiji Teras kemarin. Oke, nah kalau dibandingin sepertinya kalau misalnya di Ternadi nanti, ini kan merupakan tempat latihannya teman-teman dari 76 Rider Squad ya kan. Kalau waktu pas ngerasain waktu pas di Go Nyawiji kemarin gimana nih? Untuk di perbandingan segi tracknya dulu deh. Segi tracknya kalau ekstrimnya sih sama-sama ekstrim ya, cuman berbeda karakter. Kalau di Gonyawijiji itu lebih banyak tikungan patah tapi curam gitu. Terus cukup banyak rock gardennya dibanding di Ternadi. Nah, untuk di Ternadi ini tracknya lebih panjang, high speed, terus single track. Nah, itu agak itu sih kenceng speednya dibandingkan di Gonyawijiji. Pastinya catatan waktunya lebih banyak di Ternadi ini. Oke, kalau untuk catatan waktu pasti bakal lebih banyak dari yang di Ternadi ya. Nah, kalau misal dibandingin dari Umbaran kemarin sama Ternadi, apa nih yang mungkin Ya. bisa dibedakan? Mungkin Mas Rifki dulu, karena tahun ini kan baru aja terjun di downhill gitu kan. Boleh diceritain dulu nih perbedaannya pertama kali ngerasain Umbaran, habis itu nyobain di Ternadi juga. Perbedaannya sama Umbaran dan Ternadi, Umbaran itu saya baru pertama kali nyoba di trek di Malang itu, dan di Ternadi di Kudus itu saya sudah bolak-balik latihan lah di Ternadi gitu. Jadi udah agak hafal di Ternadi gitu. Itu. Oke, nah tadi kan sempat dijelasin sama Mas Jambol. Jadi sebelum live ini nih untuk yang nonton, ada sedikit kendala yaitu hujan. Karena lihat Desember juga curah hujan tinggi, apalagi di bulan Desember ini. Nah gimana nih setelah melihat kondisi tanah, kondisi treknya, apakah makin sulit atau makin deg-degan atau makin excited bahkan? Untuk Mas Jambol mungkin bisa dijawab.
Eh, ya, jadi tadi kita udah sempet free practice 1 kali. Jadi kita udah merasakan track Ternadi yang hujan, yang memang ini Basah. benar-benar licin di luar pikiran saya sebelumnya. Karena memang kalau hujan terus dilewatin banyak rider itu tambah licin. Jadi itu yang membuat PR kita untuk benar-benar teliti untuk pemilihan ban agar latihan bisa berjalan maksimal, terus kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik di final run nanti. Oke, berarti kalau misalnya udah nyobain ini tadi sempatnya ada dari 76 Rider Squad juga Vano bilang makin pusing ya Mas ya katanya gitu. Gimana tuh? Makin pusing kah? Atau makin gimana? Kalau Mas Rifki, gimana nih Mas Rifki? Selaku 76 Iya, Rider Squad yang paling muda, makin pusing atau makin tertantang pengalamannya makin setelah itu? tertantang, makin Oke. tertantang ya. Mm-mm. Iya. Nah, kalau misal kita mau ulas dari 76 Rider, 76 Indonesia Downhill yang seri pertama yang ada di Malang, di Umbaran. Nah, Mas Jambol kan sempat ada pecah ban, ya kan diingetin juga dari ini. Apa namanya? Apakah sudah ada evaluasi gitu atau mungkin mengulas dari pengalaman yang sebelumnya di apa namanya di seri yang pertama agar tidak terjadi lagi. Ya, jadi itu pengalaman yang luar biasa buat saya karena sebenarnya Tapi di Umbaran itu saya sudah cukup unggul lah di intermediate di bagian atas, betul. tapi sayang di section bagian bawah Uh, terkena batu, jadi ban saya pecah di sekitar 500 atau 300 meter menjelang finish. Nah, itu mungkin sangat kecewa ya karena IDH tahun ini kan hanya 2 seri, sedangkan saya benar-benar fokus untuk target saya yaitu pengen juara overall 76 Indonesian Downhill. Nah, pastinya dari pengalaman itu saya lebih hati-hati untuk pemilihan bannya. Jadi waktu di Umbaran itu kan sebenarnya di atas section bagian atas itu cukup banyak pedalingnya. Jadi saya lebih memilih ban yang lebih ringan untuk pedaling. Jadi lebih ringan, lebih kenceng speednya. Tapi ternyata di bawah terkena batu dan bocor. Nah, untuk di Ternadi ini mungkin saya lebih memilih ban yang agak tebal ya, jadi lebih kuat gitu. Kalau misal terkena batu lebih aman. Oke, nah kalau ngelihat dari tracknya dari Ternedi sendiri, yang mungkin ini juga udah jadi home-nya teman-teman gitu kan, untuk berlatih di sini. Nah setelah melihat curah hujan yang seperti itu, apakah ada evaluasi setelah melihat apa ya tadi siang aktivitasnya di tadi siang? Apakah nanti ada apa namanya strategi-strategi khusus untuk ngadepin kejuaraan Indonesia downhill yang akan terjadi di akhir pekan ini? Mungkin itu sih, kita harus benar-benar berani mencoba beberapa model ban, yaitu kita harus mencoba ban tipe intermediate, terus nyoba ban basah, karena tadi kita hanya mencoba pakai ban kering, nah itu cukup kesulitan. Jadi besok fokusnya kita adalah mencari ban yang tepat di saat hujan di Ternadi ini. Oke, berarti memang masih mencari dan apa ya kayak melihat apa namanya tracknya seperti itu biar menjadi maksimal di 76 Indonesia Downhill 2020 nantinya. Ya, Oke, kita harus Iya. benar-benar nyoba biar kita ketemu nyamannya pakai ban apa nih gitu. oke. Nah, kalau kita ulas balik sendiri dikit nih ya, kan apa namanya jaraknya dari apa namanya go-nya Wiji kemarin yang terjadi di awal bulan Desember pastinya dan ini udah apa namanya minggu ini udah harus bertanding lagi di 76 Indonesia Downhill ya kan untuk finalnya tersendiri. Nah, ini kan jaraknya kan agak apa namanya mepet lah ya bisa dibilang. Nah, apalagi ini kan habis selama pandemi juga kejuaraan akhirnya dimepetin gini gimana nih caranya kalian untuk tetap menjaga performanya selama pandemi Ya, untuk Mas Dari jadi Jambul ya Mas mungkin Jambul
Selama pandemi pastinya kita tetap latihan ya, karena kita harus tetap menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi harus benar-benar jaga fisiknya. Karena kalau benar-benar berhenti, kita naikin lagi itu sangat berat. Nggak harus butuh waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kekuatan otot-otot kita. Jadi kita walaupun nggak ada event, kita tetap latihan. Nah, terus Oke. untuk jarak antara Gonya Wiji teras di Wonogiri kemarin sama IDH seri terakhir ini memang sangat dekat. Jadi kita harus benar-benar pintar menjaga pola istirahat kita, pola makan kita. Jadi kita nggak usah setelah Gonya Wiji itu kita nggak latihan terlalu berat. Kita cukup jaga kondisi, latihan ringan gitu. Jadi pas kita berangkat ke Kudus, kondisi kita juga udah fit, kita udah siap untuk latihan lagi di Ternadi Kudus ini. Oke, berarti memang udah dijaga juga selama pandemi. Jadi Iya, akhirnya nggak terlalu kaget ya. Iya, betul. Oke, kalau Rifki sendiri gimana nih pengalamannya ya, setelah ini? ya sama sih. Kita juga harus jaga kondisi juga, jaga stamina-nya. Karena Mm-mm. baru-baru ini kan Desember cuacanya hujan toh. Mm-mm. Jadi harus jaga kondisi sih. Oke, benar-benar harus jaga kondisi ya Mas Rifki ya. Ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin tentang selama tidak mengikuti kompetisi selama pandemi, ada nggak sih dari teman-teman hobi di luar sepedaan yang kalian jalankan gitu? Mungkin dari Rifki ada nggak? Gak ada sih, karena biasanya setiap sore tuh kalau kemarin pandemi tuh biasanya latihan aja sih di sirkuit BMX biasanya kalau Oke. sore gitu. Oke, kalau Mas Jamol, apakah sama? Eh, Kalau saya sih tetap di sepeda ya, tapi cuman lebih santai aja, lebih ke menikmati aja, nggak latihan yang benar-benar fisik nggak sih. Jadi lebih main ke terabasan gitu. Oke, ini ada juga lah pertanyaan dari live chat. Ini ada yang nanya dari foto-foto aja. Dia bertanya kayak gini. Mungkin boleh dijawab salah satu gitu ya. Apakah Rock Garden di Ternadi punya kesamaan dengan Umbaran? Mungkin Mas Jambul bisa memberi tahu jawabannya. Sebenarnya lebih sulit Umbaran sih kalau sama-sama kering ya. Oke. Karena Umbaran itu posisinya cukup curam, terus batunya juga cukup besar, itu salah satu rock garden paling sulit lah untuk di Indonesia. Mm-mm. Cuman kebetulan sekarang itu di Ternadi kan lagi hujan. Nah, Hujan. itu Oke. juga sangat Iya. sulit gitu. Jadi kalau itu sih sama-sama sulitnya lah. Kalau Ternadi dengan kondisi trek yang basah sama di Umbaran yang itu, yang kering. Jadi hampir Oh, sama sih sebenarnya. kalau di posisi Rock Garden-nya. Kalau misalnya Rifki Iya, gimana? Sempat kan Rifki di apa namanya di seri yang pertama sedikit kecelakaan tapi tetap bisa melaju gitu kan. Kalau Rifki gimana pengalamannya setelah mencoba di Umbaran dan sekarang di Ternadi dengan kondisi yang trek basah gitu. Gimana nih Mas Rifki? Eh di dia harus benar-benar menyiapkan bannya ya, ban basah biar biar mainnya agak stabil gitu. Jadi, Oke. Oke, berarti memang dari segi equipment juga harus disiapin juga ya. Oke, ya mungkin di mungkin ban lagi ya. juga pada diskusi juga menggunakan ban seperti apa gitu kan karena tadi juga baru nyobain Iya, ini Ternadi dengan trek yang dengan kondisi curah hujan yang tinggi gitu kan. Waduh, ini jadi makin makin seru nih ya. Waduh. Jadi jangan lupa untuk nonton live-nya di 76rider.com/live untuk lihat aksi dari 76 Rider DH Squad. Oke. Next, ini ada pertanyaan dari Kardim. Dia bilang ini, Ternadi atau Umbaran yang Rock Garden yang ngeri
gitu. Tadi sempat dikasih tahu ya kalau nggak salah ya. Kalau rocker ini Ya, mungkin dari Mas Jambal Umbaran juga umbaran. ngasih lah, tahu. umbaran Umbaran lah Ya, ya. umbaran. untuk Mm-mm. rock gardennya ya. Tapi secara overall sih Ternadi sih, Oke, secara overall Ternadi keseluruhan. lah ya. Karena hujannya tinggi juga ya. Oke, Eh, ini Iya. elevasinya lebih curam. lebih curam juga. Oke, ini ada Yudhistira underscore TP. Dia nanya juga Ternadi terkenal dengan trek yang banyak batu alam. Kontur tanah merah yang padat dan licin dan sering kali datang cuaca ekstrim. Gimana keadaan trek mempengaruhi performa kalian? Gimana? Ya, jadi Mas tadi Jambal. kita apa, udah udah nyoba treknya Mm-mm. satu kali run free practice. Nah itu dengan kondisi hujan. Nah itu setelah dilewatin ratusan rider itu memang benar-benar licin banget. Jadi dari atas sampai bawah benar-benar licin karena tanahnya cukup keras. Mm-mm. Nah itu sebelumnya memang jarang dilewatin. Nah itu yang membuat tanahnya tambah licin gitu. Oke, berarti gara-gara banyak. Pertama adalah yang tingkat kesulitannya adalah gara-gara riders juga banyak, terus Ya, curah hujan ekstrim juga. Habis itu ya benar. Iya, ngelewatinnya jadi licin ya. Ya licin iya. banget. Oke, kalau Rifki apakah ada yang menambahkan ada satu hal mungkin yang bisa jadi konsentrasi kamu setelah Sama aja mencoba? sih yang tadi Mas Jambal bilang gitu. Oke, berarti itu yang menjadi konsentrasi untuk melewati obstacle-obstacle di treknya di Ternadi ini. Oke deh, ya ya. Ini khususnya buat Mas Jambul nih. Kita balik lagi ke pertanyaan ke targetnya Mas Jambul sendiri untuk di kali ini gitu kan. Ini kan 76 Indonesia Downhill ini kan adalah standar internasional. Apalagi eh, apa namanya Rifki dan Jambol ini ada di kelas yang berbeda. Yang satu ada di kelas main elite, yang satu ada di kelas main youth gitu kan. Sebelumnya, Iya. ini boleh nggak sih dijelasin dulu apa namanya perbedaan? Apakah sama-sama dapat poin secara internasional, Mas Jambol? Oh ya, jadi di kejuaraan 76 Indonesia Downhill ini ada banyak banget kelasnya ya. Kayak seperti dari umur 15 sampai 16 tahun itu masuknya ke kelas main youth itu yang kelasnya Rifki. Terus ada junior 17-18 tahun. Terus untuk main elite itu 19 tahun ke atas. Terus ada juga 19 tahun ke atas itu di kelas main sport. Nah itu kelas hobi. Nah, kalau udah 30 tahun ke atas itu masuknya udah ke kelas master. Nah, itu ada master A, B, C, D gitu. Terus ada juga kelas women open sama women elite. Nah, untuk yang poin itu biasanya yang dapat itu kelas prestasi seperti men elite, men junior, women elite, women junior. Biasanya yang dapat poin hanya 4 kelas itu. Oke, berarti untuk Rifki sendiri itu belum mendapatkan poin secara internasional ya? Belum, Iya. PCA point belum. Nah, untuk targetnya dari Mas Jambol sendiri nih, target untuk poin ini apa yang mau dicapai dari raihan poin internasional? Apakah ada tujuan-tujuan tertentu, Mas Jambol? Pastinya ada. Jadi kita ngumpulin poin itu untuk kedepannya kalau kita mau mengikuti kejuaraan World Champion Downhill itu kita harus mempunyai poin yang cukup. Jadi kalau poin kita nggak cukup, kita nggak bisa mengikuti kejuaraan downhill dunia gitu. Oke, Itu ada berarti batasan poinnya gitu. oke, sejauh ini apakah poinnya udah terkumpul, Mas Rifki? Insya Allah Mas sudah. Jambol. Insya Allah Oke. sudah. Karena sebelum-sebelumnya juga udah cukup banyak sih event downhill yang ada poinnya gitu. Oke. Terakhir terakhir Mas Jambol itu ke Korea ya kalau nggak salah ya. Ya, Kalau untuk tahun ini. ya kemarin sempat mengikuti kejuaraan Asia Champion di Korea. Nah itu pertama kalinya saya mengikuti kejuaraan Asia Champion itu.
Oke, oke, oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari live chat. Kita bacain dulu ya. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini juga ada beberapa yang menyemangati Mas Jambol dan Mas Rifki. Ya kan, semoga bisa gitu untuk melewati Regional Indonesia Downhill 2022 kali ini. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mas Jambol dari Budi Setiawan 29901. Untuk Jambol, apa yang perlu diantisipasi dari panasnya persaingan klasmen elit? eh Gimana ya? Jadi kalau untuk di downhill ini kan sebenarnya individu ya, satu-satu, beda sama BMX gitu. Jadi kita tahu nih lawan kita start siapa aja itu. Terus sampai finish kan memang kita selip-selipan kalau di BMX. Nah, kalau di downhill itu sebenarnya lawan kita itu diri sendiri gitu. Gimana kita bisa mengelola pikiran kita, konsentrasi kita gitu. Terus apa? Lebih tenang, emosi kita kontrol, terus kita benar-benar fokus lah di tracknya. Jadi saya lebih fokus ke diri sendiri sih dibandingkan mikirin yang apa lawan siapa gitu. Oke, berarti memang apa namanya biar apa namanya bisa disimpulkan kalau misalnya kayak gini untuk mungkin menjawab juga lebih fokus ke diri sendiri dan Ya, apa namanya karena untuk waktu tercepat juga ya kalau misalnya mikirin aduh ini malah jadi panik akhirnya jadi nggak capai waktu tercepat sampai garis finish seperti itu ya mas. ya, ya. Oh, Jadi kita lebih fokus ke itu sih, ke diri sendiri sama ke tracknya gitu. oke. Nah, ini selanjutnya dari live chat pertanyaan untuk Mas Rifki. Oke, ini dari Iya, B underscore doc 23 maksudnya. B underscore doc 23. Mas Rifki grogi nggak menghadapi track ternadi untuk final 76 Indonesia Downhill? pastinya juga grogi karena kedua kalinya ini mengikuti event Indonesian Downhill. Oke, jadi kesimpulannya grogi apa enggak? Berarti atau percaya diri banget nih? Percaya diri lah. Oh, oke, siap, mantap. Pokoknya Mas Rifki yang kelihatan ngomongnya grogi, tapi sebenarnya itu dia sangat percaya diri. Riders, gitu. Oke, next ini ada double punch. Dia bilang buat Rifki. Waduh, buat Rifki lagi nih. Buat Rifki, kira-kira seperti apa persaingan kelas men youth di Indonesia Downhill Seri Final nanti? Eh, Persaingannya juga sangat ketat dan bergensi sih menurut saya. Oke, persaingan sangat ketat, benar-benar yang tapi balik lagi, mungkin karena satu guru satu ilmu, pasti Mas Jambol berkata ini apa namanya persaingannya cuma sama diri sendiri, jadi biar fokus aja, seperti itu kan? Iya, Oke, ini dari Arya Guna underscore 01. Dia bilang, Mas Jambol, berapa perkiraan target waktu untuk final 76 Indonesia Downhill? Eh, untuk catatan waktu saat ini belum tahu ya, karena ini tracknya sangat berbeda sama yang tahun-tahun lalu. Mungkin ini bisa 3 menit lebih lah, hampir 4 menit malahan kalau kondisi track seperti ini. Dan saya juga belum sempat ngetem. Jadi mungkin besok baru tahu catatan waktu karena saya sudah mulai melihat catatan waktu saya besok. Oke, kalau misalnya untuk catatan waktu berarti bisa dilihat besok ya. Ya, Waduh. jadi pas latihan kita bisa timer sendiri pakai jam gitu. Oke, berarti nanti berarti besok aku akan nanya ke Mukib dan Jambol, ke Mukib dan Jambol, Mukib dan Revano karena dia udah nyoba langsung di tracknya biar dia tahu seperti apa gitu ya. Karena kelihatannya kalian udah sangat prepare sekali. Nah, ini pertanyaan selanjutnya untuk persiapan di Ternadi. Ada settingan khusus pada ban atau suspensinya? Mungkin Rifki atau mungkin Jambol yang mau akan jawab. Terserah. Mas Jambol aja. Oke. Ya, mungkin itu sih ya tadi karena kondisinya hujan yang paling saya siapkan itu pastinya ban basah. Jadi kita harus
saya sudah menyiapkan wheelset cadangan dan saya kasih ban basah ketika besok benar-benar hujan lagi, kita langsung pasang untuk ban basahnya. Jadi lebih cepat gitu. Kalau kita ganti ban pastinya lama. Terus selain itu juga kita pakai selebor untuk menutupi air biar nggak ke gogel semua kan, jadi lebih enak. Terus untuk settingan suspensi mungkin besok kita cari-cari lagi karena tadi kita hanya dapat 1 kali latihan, itu masih kurang lah untuk mencari settingan yang tepat. Oke, berarti Belum bisa settingan. merasakan. Oke, karena perbedaan cuaca juga sangat mempengaruhi ya ternyata ya. Oke, nah ini kita masuk di sesi games dulu. Pertanyaan cepat untuk Jambul dan Rifki. Tapi Mas Ya, Rifki bisa persiapan dulu sebentar, ya kan? Nah, ya kita langsung aja. ya. Langsung bisa dijawab, jangan berlama-lama. Waktunya cuma 3 detik, jadi langsung aja kita segera lakukan. Pertanyaannya adalah ternadi atau umbaran? Ternadi, Helm full face atau half face? full face, Jumping atau cornering? jumping, Wheelie atau manual? wheelie. Oke. Terakhir nih, kenapa memilih Willy? Karena wheelie itu salah satu trik yang bisa dilakuin di mana aja. Jadi bisa di tanah, bisa di aspal, terus kita mau bersepedaan kemana pun bisa wheelie. Dan itu nggak membutuhkan jumpingan gitu. Oke, berarti memang enakan Lebih asik Willy ya? sih main Lebih wheelie. asik. Ya, Oke. seni bermain sepeda. Oke, seninya justru di situ ya. Ya, Oke, next, Rifki. Rifki, Ya, are you ready? Oke, downhill atau BMX? Nil, Downhill, oke. Pakai Google atau tidak pakai Google? pakai Google, Pakai Google. Umbaran atau tornadi? Oke, sedikit agak trouble. Umbaran atau tornadi? Ternadi, Ternadi, Oke, tornadi. Terakhir, Jambol, Mukib atau Revano? Aku tambahin tuh. Kau pilih mana? Ya, Mas Jambol. itu Mas Jambol. Karena memang live-nya sama Mas Jambol. Oke, tetap pernyataannya sama. Disangka aku bakal berubah ya. Oke. Nah, kalian kan udah melakukan walking track juga gitu kan tadi siang setelah nyampe di Kudus. Buat kalian pengalaman walking track terjauh ada di mana sih selama ini? Kalau saya mungkin saat di Banyuwangi ya, Gantasan Big Park itu treknya cukup panjang sih. Waktu Indonesia National Champion itu. Itu Banyuwangi. Kalau Rifki sendiri pengalaman walking track terjauhnya ada di mana? Kalau ini mungkin menurut saya Ternadi sih. Ternadi. Oke, Ternadi ya. Itu kenapa Mas? Kalau Ya, balik lagi ke Mas Jambol, kenapa di Banyuwangi? Apakah lebih panjang treknya atau lebih ekstrim atau seperti apa itu pengalamannya di sana selama walking track? Lebih panjang. Jadi di Banyuwangi itu treknya cukup panjang sih. Jadi di atas 2 kilo gitu. Jadi kan jalan kakinya cukup terasa. Cukup terasa ya. Terus habis itu free trial juga ya setelah itu. Oke. Jadi lumayan menguras tenaga. Nah, ini juga dari RC Transport. Dia nanya nih khususnya untuk Mas Jambol kayak gini. Saya woman youth. Mas Jambol kasih saran dong supaya bisa cepat dan aman kayak gitu. Woman youth itu masih kecil ya. Jadi menurut saya sih lebih fokus belajar ke teknik dasar ya, untuk seperti cornering, pumping,
manual, jumping, tapi jangan di tempat yang ekstrim dulu gitu. Jadi lebih fokus bawa sepedanya lebih enak dulu. Terus jangan sampai latihan sendirian, harus benar-benar didampingi oleh rider senior yang sudah berpengalaman. Jadi kalau bareng sama rider senior kan pasti diarahin gitu. Jadi lebih cepet lah untuk peningkatannya. Oke, itu ya Arsi ya bisa terjawab. Pokoknya didampingi juga untuk apa namanya selama latihan sama rider senior. Nah, mungkin Mas Rifki bisa menambahkan dari Men Youth gitu untuk temennya yang ada di Women Youth. Ada nggak saran untuk bisa cepat dan aman selama kamu ada di downhill? Apa gimana? Jadi ada nggak saran biar bisa cepat dan aman untuk teman kamu yang ada di Women Youth ini yang akan bertanding nantinya di 76 Indonesia Downhill 2022? Mungkin sama aja sih yang tadi dibilang Jambel. Itu sih. Oke, berarti sama ya. Berarti kalau untuk fokusnya ke cornering, lebih ke basic-basic. Ya terus tambahan kalau bisa cari yang MTB Racing School itu. Jadi banyak lingkungan sepedanya. Jadi pastinya banyak yang ngasih tahu gitu, banyak yang latih gitu. Pastinya lebih cepat kalau ada pelatihnya. Oke, dan untuk basicnya dikuatin dulu. Kalau mau nyoba ke ekstrim boleh, tapi asal jangan sendiri biar lebih cepat progresnya. Seperti itu. Ya, harus didampingin. Oke, next ini ada dari live chat juga dari Dean_Harahap. Dia bilang gini, 2019 kan terakhir 76 Indonesia Downhill diadakan. Waktu itu ditutup dengan Mas Mukib jadi juara 1. Untuk tahun ini kira-kira seberapa optimis juara jadi juara 76 Indonesia Downhill 2022 sebagai 76 rider squad? Seberapa optimis nih? Ya pastinya kita harus benar-benar optimis ya. Kita percaya sama latihan kita, persiapan kita, semua yang kita siapin udah benar-benar matang lah. Kita harus optimis untuk bisa jadi juara lagi di 76 Indonesia Downhill ini. Oke, insya Allah bisa memberikan yang terbaik. Oke, insya Allah bisa berikan yang terbaik ya. Oke, dan mewakili dari 76 rider Downhill Squad juga. Oke, kalau dari Rifki pasti optimis banget lah ya, Mas Rifki ya. Iya, optimis. Optimis. Berusaha menjadi yang terbaik. Oke, dan ini juga udah gabungan yang ada di live, ada Aga, ada Gary juga yang bergabung. Tadi juga sempat ada Zuli yang bergabung, ya kan, untuk memberikan semangat kepada 76 rider squad gitu ya. Oke. Next ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari segi karakter, Rider Nadi ini mirip dengan Umbaran atau berbeda sama sekali? Dari segi karakternya. Agak berbeda sih sebenarnya. Karena di Ternadi ini dari atas sampai bawah kan benar-benar curam. Terus tracknya hexapeed single track. Nah itu kalau di Umbaran sebenarnya bawahnya hampir sama. Cuman di atasnya itu masih agak banyak pedalingnya gitu. Terus untuk segi panjangnya hampir sama sih. Berarti tapi kalau dari segi karakter jauh berbeda ya? Bisa disimpulkan? Ya sedikit berbeda sih. Nah kalau dari ganasnya, ganasan trek mana nih? Ternadi atau Umbaran sebenarnya? Kalau untuk keseluruhan semuanya Ternadi. Cuman kalau untuk Rock Garden mungkin lebih Umbaran sih. Lebih Umbaran. Oke. Nah, part mana sih atau obstacle mana sih yang akan jadi perhatian lebih dari Ternadi besok?
Kan kalau tadi disimpulkan dari awal pembicaraan kita nih ya kan. Kalau pembicaraan kayaknya dari awal sampai finish gitu kan. Ini semuanya jadi fokus. Tapi ada nggak sih di satu part gitu yang ini adalah fokusnya nih, kayaknya bakalan mengerikan banget aku di sini gitu. Mas Jambol gimana? Mungkin di gap elite ya. Gap elite kan cukup panjang kan. Nah, sedangkan ini kondisinya hujan. Jadi kalau kita melewati gap itu kita membutuhkan speed yang cukup gitu. Kalau speednya nggak cukup itu sedikit berbahaya. Nah, itu yang buat pertimbangan kita nanti. Kita mau lewat drop atau lewat opsi gitu, yang lewat chicken way gitu. Jadi nanti itu kalau kita nggak lewat drop itu pasti sayang sekali waktunya, cukup kehilangan banyak waktu gitu. Tapi nanti kita harus benar-benar berani nyoba untuk di gapnya. Oke, berarti benar-benar nanti besok akan dicoba banget untuk dengan kondisi trek yang basah, dengan kondisi tanah yang seperti itu juga akan mencoba untuk mencapai mana nih target waktu terbaiknya gitu ya. Nah, Ya, betul. untuk Mas Jambol, boleh nggak sih ceritain sedikit gitu kan? Mungkin ada beberapa penonton yang belum tahu nih kejadian waktu pas yang ada di Umbaran kepada riders yang lagi nonton gitu. Boleh nggak diceritain sedikit waktu pas 76 Indonesia Downhill yang ada di Umbaran? Ini yang waktu race saya ya. Bener. Ya, jadi di Umbaran itu sebenarnya saya sudah secara persiapan sudah sangat siap ya. Jadi mulai dari fisik, dari sepeda dan lain-lain sudah sangat siap. Terus untuk latihan juga sudah lancar semua. Nah, sebenarnya dari start sampai intermediate sampai tengah itu saya sudah cukup unggul untuk dari rider yang lain itu. Tapi sayangnya di bawah saya paksa drop itu malah terkena batu yang sebenarnya waktu latihan nggak pernah kena gitu. Mungkin over speed atau gimana gitu. Nah, itu yang membuat saya pecah ban. Tapi saya cukup ya walaupun kecewa tapi hasil akhir ya harus disyukuri lah untuk pengalaman kedepannya. Nah, alhamdulillah walaupun pecah ban saya masih bisa di posisi ketujuh. Oke, itu kan berarti bisa disimpulkan untuk pengalaman yang ada di Umbaran kemarin itu karena ada sedikit kendala teknis juga. Nah, kalau untuk sekarang, apakah untuk di Ternadi ini ada konsentrasi khusus agar kayak ini bakal jadi obstacle ini nih yang bikin overspeed nantinya, yang bisa bikin pecah ban lagi? Ada nggak bagian-bagiannya? Dari pengalaman itu sebenarnya sudah waspada ya, maksudnya lebih hati-hati untuk pemilihan ban karena waktu di Umbaran tuh jujur saya lebih mementingkan pedalingnya. Jadi saya memilih ban yang lebih tipis dan lebih ringan agar pedalingnya lebih ringan gitu. Tapi tanpa mempertimbangkan resiko di rock gardennya gitu. Nah, untuk dari situ mungkin saya lebih hati-hati untuk pemilihan ban. Saya lebih milih yang agak tebal gitu, walaupun sedikit berat tapi lebih aman lah gitu. Jadi mainnya lebih los, nggak mikir wah ini pecah nggak gitu. Oke, Waktu di rock garden. berarti memang udah dipikirin banget ya, dan udah jadi evaluasi juga ya. Oke. Iya, karena kayak kemarin kan IDH kan cuma 2 seri kan, jadi kalau udah sekali pecah ban mau kejar overall berat itu, mau kejar juara umumnya. Oke. Nah, kalau Rifki sepertinya ada sedikit gangguan gangguan sinyal. Next nih ke pertanyaan yang bisa menutup sesi kita ngomong-ngomong gitu kan, untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. So, mungkin makasih juga udah pada nanya-nanya. Kalau misal mau nanya-nanya lagi nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, yang terakhir ini, Ternadi terkenal kan dengan trek yang banyak batu alam. Kontur tanahnya merah, udah sempat dijelaskan juga di awal, yang padat, licin, terus seringkali datang cuaca ekstrim kali ini gitu kan.
Nah, keadaan trek yang seperti ini, apakah mempengaruhi performanya Mas Jambol maupun Rifki? Sebenarnya apa ya? Kita lebih itu sih harus nyiapin apa yang diperlukan saat hujan ini. Jadi kalau kita siap, kita bermain dengan apa? Dengan santai, lebih mengalir gitu. Itu pastinya akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Jadi kita lebih nyiapin apa yang dibutuhin seperti ban basah, labor dan lain-lain itu. Kita harus Oke. benar-benar siap. Oke, berarti untuk Terutama di pemilihan ban itu kita harus benar-benar tepat lah pemilihan ban karena pemilihan ban di kondisi yang seperti ini itu sangat penting gitu. Oke, berarti memang apa namanya konsentrasinya untuk menghadapi final 76 Indonesia Downhill kali ini memang pemilihan ban itu sebagai kunci dari kesuksesannya para rider sendiri ya. Salah Bisa satu disimpulkan kunci. seperti itu. Oh, salah Iya. satu kuncinya. Ya. Oke, makin seru. Jadi jangan lupa untuk seluruhnya ya yang nonton akan menjadi sangat seru lagi kalau misalnya kita melihat secara langsung via website kita di 76rider.com/live. Di situ bisa melihat juga seperti apanya aksi dari 76 rider dan rider lainnya gitu kan yang berkecimpung dan mengikuti race kali ini. So, thank you so much yang sudah bergabung di live kali ini. Terima kasih waktunya Mas Jambol, Mas Rifki sudah bergabung ya kan, seru banget pembahasannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya kan. Nah, saatnya kita juga harus pamitan karena genap hampir kita 1 jam juga untuk ngobrol-ngobrol dan Mas Jambol dan Mas Rifki juga harus latihan juga untuk besok pagi untuk mempersiapkan yang terbaik di akhir gitu ya. All the best for you Mas Jambol dan Mas Rifki Amin. yang akan melakukan persiapannya. Amin. Dan jangan lupa untuk seluruh penonton, jangan lupa untuk sekali lagi aku ingetin untuk nonton di website kita di 76rider.com/live tepatnya di tanggal 10 dan tanggal 11 Desember 2022. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung aja kepoin untuk di Instagram kita di 76rider. Tapi untuk itu jangan lupa untuk nonton live-nya mereka, aksinya mereka seperti apa, yang pastinya nggak kalah seru dari 76 Rider Indonesia, 76 Indonesia Downhill 2022 di seri yang pertama yang pasti di Umbaran kemarin yang di Ternadi ini pasti bakal lebih seru karena dengan kondisi yang benar-benar treknya basah dan lain sebagainya itu. Oke, banyak obstacle yang bakal dilewati sama para riders. Jadi ikutin terus keseruannya. Besok malam juga jangan lupa bakalan ada aku Anya Novena bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Mukib dan Revano di 76 Rider Ride with Us selanjutnya. So, terima kasih udah menyempatkan waktunya Mas Jambol dan Mas Rifki. 76 Rider, nyali aja. Nyali aja. Cukup. Gak cukup. Thank you. Thank you. See you next time. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.